Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hermantarigan MPD selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPDMOR selaku pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Johan Sisoyo MPD selaku dosen pembimbing pertama. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Jana Fitriwanda dengan NPM 2113051. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian akademik saya yang merupakan bagian dari proses penyelesaian studi di program studi Pendidikan Jasmani Universitas Lampung. Saya menyadari bahwa proses ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembahas dan para dosen pembimbing, serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, serta saya siap menerima masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini ke depannya. Berikut pemaparan skripsi saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan. Baik, berikut pemaparan skripsi saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan keterampilan passing bawah siswa kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Minang. Adapun latar belakang, pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan pengajaran, pelatihan, dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, serta sikap seseorang. Melalui pendidikan, individu memperoleh kemampuan intelektual, emosional, dan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, mengembangkan potensi diri, dan mencapai tujuan hidup. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan di sekolah didefinisikan sebagai proses formal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pengajaran yang terstruktur. Pendidikan di sekolah mencakup pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan dalam lingkungan yang terorganisir dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Pendidikan jasmani adalah pendidikan yang mengutamakan kemampuan peningkatan keterampilan motorik, kekuatan fisik, dan daya nalar. Pendidikan jasmani memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan manusia dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, sikap, mental, pengetahuan, dan kepribadian. Pendidikan jasmani di pendidikan menengah dilangsungkan melalui berbagai macam bentuk olahraga yang mengandung unsur-unsur jasmani. Di antaranya adalah permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, bela diri, dan kebugaran jasmani. Permainan bola besar menjadi salah satu hal yang berkompeten di dalam inti pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 11. Salah satu permainan bola besar adalah bola voli. Permainan bola voli merupakan permainan yang mengandalkan kerjasama tim. Salah satu teknik dalam permainan bola voli adalah passing bawah. Gerakan passing bawah dalam permainan bola voli adalah upaya seseorang pemain yang menggunakan suatu teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman satu regu untuk dimainkan di lapangan sendiri atau mengoper ke tim lawan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bola voli adalah model project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan peserta didik untuk menggali keterampilan, kreativitas, dan mendorong peserta didik untuk lebih aktif. Sehingga model project-based learning mampu menjadikan pembelajaran lebih nyata dan menyenangkan serta mendorong motivasi belajar peserta didik. Menurut Farazi et al. Tahun 2020. Peneliti melakukan observasi ketika dilangsungkan pembelajaran PJOK materi bola voli kelas 11 M4 di SMA Negeri 1 Tanjung Minang. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti, kemampuan peserta didik dalam melakukan pembelajaran gerak dasar passing bawah bola voli masih kurang tepat. Terlihat ketika posisi jari-jari tangan atau pergelangan tangan tidak dirapatkan dengan benar. Perkenaan bola di bagian lengan atas dan bahu, serta gerakan tangan yang terlalu aktif mengakibatkan bola tidak terarah dengan baik.
Postur tubuh yang terlalu tegak, serta posisi kaki yang terlalu lebar atau terlalu rapat membuat kontrol bola menjadi lebih sulit. Dari hasil pengamatan tersebut, diperlukan sebuah model pembelajaran yang tepat dalam upaya meningkatkan hasil belajar passing bawah dalam permainan bola voli. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran project-based learning dalam meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli siswa kelas 11 M4 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perencanaan model pembelajaran project-based learning dalam meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli? Apakah penerapan model project-based learning dapat meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran bola voli? Apakah penerapan model project-based learning dapat meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar passing bawah bola voli peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang tahun ajaran 2024-2025 menggunakan model pembelajaran project-based learning. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi sekolah sebagai masukan atau memperbaiki pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan. Manfaat penelitian yang kedua bagi guru sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran PJOK dengan metode yang dilakukan. Manfaat penelitian yang ketiga bagi peneliti, syarat dalam menyelesaikan program studi, serta bisa lebih mengembangkan model pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran PJOK tingkat SMA atau sederajat. Manfaat penelitian yang keempat, bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Permainan bola voli menurut pendapat AEPR and Etor S tahun 2018, permainan bola voli ialah olahraga yang dimainkan oleh dua tim sehingga masing-masing tim terdiri dari 6 pemain di lapangan, dibatasi oleh net. Setiap pemain dibatasi dengan 3 kali sentuhan untuk mengembalikan bola kepada tim lawan. Pertandingan bisa berlangsung 2-5 set, di mana suatu tim yang telah memperoleh nilai 25 terlebih dahulu, tim tersebut yang akan dinyatakan menjadi pemenang di set tersebut. Selanjutnya, passing bawah bola voli. Passing merupakan salah satu gerakan dasar dalam permainan bola voli yang digunakan untuk menerima servis atau upaya untuk mengembalikan bola ke lawan dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli terdapat dua jenis passing, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Sedangkan passing bawah bola voli merupakan cara mengoper bola dari posisi rendah dengan menggunakan kedua tangan yang disatukan, di mana lengan bawah yang menyentuh bola. Gerakan ini biasanya dilakukan untuk menerima bola yang datang dengan kecepatan tinggi atau rendah dari lawan, dengan tujuan untuk mengontrol dan mengarahkan bola kepada setter, menurut Widi Astuti tahun 2017. Manfaat passing bawah antara lain, satu, untuk menerima servis, yang kedua untuk menerima bola dari lawan yang berupa smash atau serangan, yang ketiga untuk mengembalikan bola setelah terjadi blok atau bola dari pantulan net. Yang keempat untuk menyelamatkan bola yang kadang-kadang terpental jauh dari lapangan permainan, dan yang terakhir untuk mengembalikan bola yang rendah dan mendadak datangnya. Selanjutnya, model project-based learning. Model project-based learning bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif, menurut Sufaira tahun 2016. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pelaksanaan model project-based learning. Yang pertama, penentuan proyek. Penentuan proyek adalah tahap awal dalam manajemen proyek yang mencakup mengidentifikasi dan analisis peluang proyek serta keputusan untuk melanjutkan atau menolak proyek tersebut, menurut Harold Kerzner tahun 2017. Yang kedua, perencanaan proyek. Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaan. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Langkah ini merupakan
mengimplementasikan rancangan proyek yang telah dibuat. Yang kelima ada penyusunan laporan. Hasil hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, karya seni, dan lain sebagainya. Yang keenam ada evaluasi proses dan hasil. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Apollo SD tahun 2022 dengan judul Peningkatan Nilai PJOK Materi Lari Jarak Pendek melalui model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas 6 di SDN 1 Madurjo tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Diah Puspita Ningtyas tahun 2023 dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Passing Bawah Bola Voli Peserta Didik Kelas 10E SMA Negeri 5 Yogyakarta tahun ajaran 2023-2024 dengan metode drill. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mas Hud tahun 2023 dengan judul Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi Siswa Melalui Aktivitas Kebugaran Jasmani menggunakan model Project Based Learning atau PJBL di SMA Negeri 3 Banjarbaru. Selanjutnya, kerangka berpikir. Model pembelajaran yang dilakukan sebelumnya dirasa kurang tepat digunakan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran PJOK, khususnya di bola besar. Penggunaan model pembelajaran Project Based Learning digunakan dalam proses pembelajaran bola voli untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah. Hal ini menyebabkan peserta didik merasa tidak tertarik karena pembelajaran yang sulit, sehingga mempengaruhi hasil belajar terutama gerak dasar passing bawah. Berdasarkan uraian pemikiran di atas, peneliti mencoba merangsang hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bola voli menggunakan model Project Based Learning di kelas 11 E4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sesuai dengan gambar yang telah tertera. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis penelitian ini adalah pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan keterampilan passing bawah permainan bola voli siswa kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research, pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian yang pertama, perancangan atau planning, yang kedua, tindakan atau acting, yang ketiga, pengamatan atau observing, dan yang keempat, refleksi atau reflective. Tindakan ini dilakukan secara berulang melalui siklus untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 siswa kelas 11 M4, siswa SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Untuk sampel penelitian ini adalah siswa kelas 11 M4 dengan jumlah 36 siswa yang terdiri dari 15 siswa putra dan 16 siswa putri. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digolongkan menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Teknik tes dalam penelitian ini yaitu berupa tes keterampilan passing bawah bola voli, sedangkan teknik non-tes berupa kuesioner dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan instrumen penelitian tes passing bawah yang disarankan oleh AAHPERD, American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance. Pelaksanaan tes dengan melakukan passing bawah memantul ke dinding pantul. Teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses pembelajaran yang berupa catatan hasil wawancara guru, PJOK, serta catatan refleksi guru PJOK. Sedangkan analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data uji statistik deskriptif kuantitatif yang merupakan jenis analisis statistik yang mendeskripsikan sifat-sifat sampel atau populasi dengan presentase. Menurut Sudijono 2008, berikut rumus yang telah tertera pada PowerPoint. Dan berikut, menurut Ari Kunto dan Jabar tahun 2010, presentase keberhasilan tindakan siswa. Dan pembahasan. Deskripsi hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran passing bawah bola voli dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 7 Februari 2025
di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas, langkah pertama adalah tes awal passing bawa bola voli. Hasil tes ini sangat berguna untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada setiap siklus. Selain itu, temuan awal berguna untuk melihat presentase hasil belajar pada setiap siklus untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan keterampilan teknik dasar passing bawa bola voli. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melaksanakan 2 siklus. Setiap siklus terdapat 2 pertemuan, dan untuk semuanya dilakukan selama 2 minggu. Setiap peserta didik diberikan 2 kali kesempatan pada saat tes untuk melakukan passing bawah bola voli selama 1 menit. Peneliti menentukan jarak minimal passing bawah yang berbeda antara peserta didik putra dan peserta didik putri. Perhitungan passing bawah yang diakui yaitu bola melambung di atas kepala. Untuk jarak minimal peserta didik putra yaitu 2,30 meter dan peserta didik putri 2,15 meter. Berikut ini adalah data hasil pelaksanaan penelitian keterampilan passing bawah bola voli peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Berdasarkan tabel dan gambaran yang sudah tertera, penelitian yang telah dilakukan sudah dapat meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli pada peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Dilihat dari tingkat presentase, mulai dari tes awal, siklus 1, dan siklus 2. Tingkat ketuntasan tes keterampilan passing bawah pada tes awal terdapat 6 peserta didik putri dengan presentase keberhasilan 24% dan 4 peserta didik putra dengan presentase keberhasilan 36%. Sehingga masuk pada kategori kurang sekali. Pada siklus 1 terdapat 10 peserta didik putri dengan presentase keberhasilan 40% dan 5 peserta didik putra dengan presentase keberhasilan 45%, sehingga masuk pada kategori kurang baik. Kemudian, pada siklus kedua terdapat peningkatan yaitu 22 peserta didik putri dengan presentase keberhasilan 88% dan 10 peserta didik putra dengan presentase keberhasilan 91%. Keterampilan teknik dasar passing bawah pada siklus 2, keberhasilan presentasenya mencapai kategori sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sudah tercapai dan tidak perlu melakukan tindak lanjut pada siklus berikutnya. Selanjutnya, tindakan tes awal. Pada tahapan tes awal, peneliti melakukan identifikasi awal terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi siswa dalam gerak dasar passing bawah bola voli. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan, wawancara dengan guru, serta tes awal untuk menilai kemampuan siswa sebelum memberikan tindakan. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan siswa dan merancang tindakan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Berikut ini adalah data hasil penilaian siklus pertama yaitu passing bawah melambung peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Berdasarkan hasil data dan tabel yang sudah tertera, dapat dilihat bahwa keterampilan passing bawah bola voli peserta didik putra dan putri termasuk dalam kategori kurang sekali. Hal ini terbukti pada saat dilakukan tes passing bawah melambung. Pada saat tes awal, jumlah peserta didik putri yang masuk dalam kategori tuntas lebih sedikit yaitu berjumlah 6 orang dengan rentang presentase 24%. Sedangkan yang termasuk dalam kategori belum tuntas jauh lebih banyak, yaitu berjumlah 19 orang dari total keseluruhannya 25 orang. Untuk peserta didik putra, jumlah peserta yang masuk dalam kategori tuntas lebih sedikit, yaitu berjumlah 4 orang, dengan presentase 36%, sedangkan yang termasuk dalam kategori belum tuntas jauh lebih banyak, yaitu berjumlah 7 orang dari keseluruhan peserta didik 11 orang, dengan presentase 64%. Berdasarkan hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang masih sangat kurang dalam penguasaan keterampilan teknik dasar passing bawah bola voli, sehingga sangat diperlukan adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tindakan siklus 1. Pada siklus 1, peneliti menerapkan rencana tindakan yang telah disusun. Langkah-langkah dalam siklus pertama meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, penilaian, dan refleksi. Pembelajaran yang dilakukan adalah pendekatan berkelompok. 6 siswa dengan hasil terbaik pada saat tes awal dipilih menjadi tutor dalam kelompok dengan jumlah 6 anggota. Siswa berlatih berulang-ulang mengenai teknik dasar passing bawah supaya lebih mahir dan terbiasa melakukannya tanpa melakukan kesalahan yang berarti. Peneliti berperan sebagai fasilitator yang membenarkan teknik yang kurang tepat dan motivator semangat peserta didik. Selama pelaksanaan, dilakukan observasi terhadap keterlibatan siswa dan hasil belajar mereka.
Di akhir siklus pertama, dilakukan penilaian yaitu passing bawah melambung untuk melihat apakah terdapat peningkatan dari kondisi awal atau tidak. Berikut ini adalah data hasil penilaian siklus pertama yaitu passing bawah melambung peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Berdasarkan hasil data dan gambar grafik yang sudah tertera, dapat dilihat bahwa keterampilan passing bawah bola voli peserta didik putri termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini terbukti pada saat dilakukan tes passing bawah melambung pada siklus 1, jumlah peserta didik putri yang termasuk dalam kategori tuntas lebih sedikit, yaitu berjumlah 10 orang, dari total keseluruhannya 25 orang, dengan presentase 40%. Sedangkan yang termasuk dalam kategori belum tuntas jauh lebih banyak, yaitu berjumlah 15 orang dengan persentase 60%. Untuk peserta didik putra, jumlah peserta yang termasuk dalam kategori tuntas lebih sedikit, yaitu 5 orang dari total keseluruhan 11 orang dengan persentase 45%. Sedangkan yang masuk dalam kategori belum tuntas jauh lebih banyak, yaitu berjumlah 6 orang dari total keseluruhannya 11 orang dengan persentase 54%. Berdasarkan hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang masih kurang dalam penguasaan keterampilan teknik dasar passing bawah bola voli, sehingga sangat diperlukan upaya peningkatan keterampilan peserta didik sebagai bentuk dari hasil belajar permainan bola voli khususnya pada teknik dasar passing bawah bola voli, sehingga perlu dilaksanakannya siklus kedua. Selanjutnya tindakan siklus kedua. Setelah melakukan refleksi dari siklus pertama, peneliti melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap metode yang digunakan. Kemudian melanjutkan ke siklus kedua. Pada siklus ini, pembelajaran lebih disempurnakan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari siklus sebelumnya, dengan mengubah variasi latihan yang lebih menarik, yaitu dengan pola berantai. Tahapan pelaksanaan, observasi, dan refleksi dilakukan kembali dengan lebih fokus pada peningkatan gerak dasar siswa. Di akhir siklus kedua dilakukan penilaian, yaitu passing bawah melambung untuk melihat apakah terdapat peningkatan dari kondisi awal. Berikut ini adalah data hasil penelitian siklus kedua, yaitu passing bawah melambung peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Berdasarkan hasil data pada tabel dan gambar grafik yang sudah tertera, dapat dilihat bahwa keterampilan passing bawah bola voli peserta didik putri termasuk dalam kategori baik sekali. Hal ini terbukti pada saat dilakukan tes passing bawah melambung, jumlah peserta yang termasuk dalam kategori tuntas lebih banyak, yaitu berjumlah 22 orang dari total keseluruhannya 25 orang dengan persentase 88%. Sedangkan yang termasuk dalam kategori belum tuntas lebih sedikit, yaitu berjumlah 3 orang. Untuk peserta didik putra, yang termasuk dalam kategori tuntas lebih banyak, yaitu berjumlah 10 orang dari total keseluruhannya 11 orang dengan persentase 91%. Hal ini menandakan metode pembelajaran yang digunakan sudah berhasil meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli, sehingga tidak perlu melanjutkan siklus berikutnya. Efektivitas keterampilan passing bawah bola voli. Yang pertama pada tes awal dan siklus 1. Berdasarkan hasil data keterampilan passing bawah bola voli pada tes awal dan siklus 1, menunjukkan adanya peningkatan, yaitu pada tes awal masuk dalam kategori kurang sekali, dengan rentang presentasenya kurang dari 40%, untuk putri 24% dan putra 36%. Sedangkan siklus 1 masuk dalam kategori kurang baik dengan rentang presentasenya 40-50%, untuk putri 40% dan untuk putra 45%. Berikut perbandingan data tes awal dan siklus 1 keterampilan passing bawah bola voli kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Berdasarkan tabel dan gambar grafik yang sudah tertera, terjadi peningkatan hasil tes keterampilan passing bawah bola voli pada tes awal terhadap siklus 1 sebesar 21% untuk peserta didik putri dan 18% untuk peserta didik putra. Selanjutnya pada siklus 1 dan siklus 2. Berdasarkan hasil data keterampilan passing bawah bola voli pada siklus 1 dan siklus 2, menunjukkan adanya peningkatan, yaitu pada siklus 1, masuk dalam kategori baik dengan rentang persentase Pada siklus 1 masuk dalam kategori kurang baik dengan rentang persentasenya 40-50%, untuk putri 40% dan putra 45%. Sedangkan siklus kedua masuk dalam kategori baik sekali dengan rentang presentasenya 80-100%, untuk putri 88% dan putra 91%. Berikut perbandingan data siklus 1 dan siklus 2 keterampilan passing bawah bola voli SMA Negeri 1 Tanjung Pinang.
Berdasarkan tabel dan gambar grafik yang sudah tertera, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan passing bawah bola voli pada siklus 1 terhadap siklus 2 sebesar 48% untuk peserta didik putri dan 46% untuk peserta didik putra. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan prosedur penelitian tindakan kelas dirancang dan dilaksanakan dengan sistematis dan terencana, maka penelitian ini dapat mengumpulkan data-data yang merupakan informasi penting hasil penelitian. Penerapan latihan keterampilan passing bawah bola voli melalui pendekatan model Project Based Learning membawa dampak positif terhadap peningkatan keterampilan gerak dasar passing bawah bola voli siswa kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang ada di kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang mengalami peningkatan nilai dan kenaikan persentase ketuntasan yang disampaikan pada tabel berikut. Pada tes awal penelitian yang dapat diketahui bahwa keterampilan siswa dalam melakukan passing bawah bola voli masih kurang baik. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keterampilan passing bawah bola voli pada tes awal, menunjukkan 6 peserta didik putri dan 4 peserta didik putra sudah tuntas, sedangkan 19 peserta didik putri dan 7 peserta didik putra belum tuntas. Pada siklus 1, pertemuan kedua, meskipun belum menunjukkan hasil yang memuaskan, tetapi telah terjadi peningkatan terhadap keterampilan passing bawah bola voli, yaitu dengan rincian 10 peserta didik putri dan 5 peserta didik putra yang sudah tuntas, sedangkan 15 peserta didik putri dan 6 peserta didik putra belum tuntas. Peningkatan keterampilan passing bawah bola voli pada siklus 2 menunjukkan perubahan yang cukup baik. Hal ini dilihat dengan rincian 22 peserta didik putri dan 10 peserta didik putra yang sudah tuntas, sedangkan 3 peserta didik putri dan 1 peserta didik putra belum tuntas. Berdasarkan refleksi dari analisa data yang terkumpul, maka hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa pada akhir siklus ada peningkatan mutu pembelajaran keterampilan passing bawah bola voli melalui diskusi dengan kolaborator untuk mengatasi masalah yang terjadi. Proses pembelajaran di siklus 2 ini lebih berkonsentrasi terhadap penerapan permainan berkelompok dalam melakukan passing bawah bola voli. Pemberian motivasi dan latihan yang lebih bervariasi menimbulkan semangat dan suasana lebih kondusif dalam melakukan proses pembelajaran. Kemajuan siswa dalam proses pembelajaran ditandai dengan siswa lebih antusias dalam melakukan passing bawah bola voli. Selanjutnya pembahasan tes awal siklus 1 dan siklus 2. Kondisi awal penelitian diukur dari observasi lapangan dan data dari guru pendidikan jasmani. Pada tes awal, kondisi siswa di kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dalam pembelajaran bola voli khususnya, hasil dari observasi menunjukkan bahwa 36 peserta didik terdapat 10 siswa yang sudah mencapai nilai KKM. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya masih banyak siswa yang melakukan kesalahan pada sikap perkenaan, sehingga pada saat melakukan passing bawah, bola yang dipukul tidak terkena bagian pergelangan tangan, namun di telapak tangan. Kemudian lengan tidak dirapatkan, rasa ragu yang cukup besar, siku yang tidak diluruskan, dan posisi lutut yang melakukan passing bawah tidak ditekuk. Dengan demikian, pada tindakan tes awal nilai rata-rata kepatuhan belajar siswa kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang adalah 20% untuk peserta didik putri dan 36% untuk peserta didik putra. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterampilan passing bawah siswa belum mencapai nilai indikator keberhasilan dan standar yang ditentukan yaitu minimal 66%. Hasil ini juga menyimpulkan keterampilan passing bawah masih rendah. Sebuah strategi untuk teknik baru dalam pengajaran diperlukan untuk diaplikasikan agar menciptakan proses belajar yang lebih baik dalam meningkatkan gerak dasar. Oleh karena itu, perubahan pembelajaran pada siklus 1 dan 2 diharapkan mampu meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli siswa kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Pembahasan siklus pertama dalam proses peningkatan keterampilan passing bawah bola voli dengan pendekatan berkelompok. Terdapat 6 kelompok yang berisikan 6 anggota di setiap kelompoknya. Satu peserta didik yang memiliki keterampilan passing bawah yang lebih baik akan menjadi tutor di dalam kelompok. Dalam pembelajaran ini berguna untuk mengembangkan elemen keterampilan gerak dan pengetahuan gerak passing bawah bola voli. Membiasakan lengan mengontrol bola, perkenaan bola pada lengan dengan tepat, pada saat proses pembelajaran peneliti memberikan contoh atau gerakan yang benar kepada peserta didik. Setelah itu, setiap kelompok akan melakukan secara berulang-ulang. Hal ini dilakukan pada pertemuan pertama di siklus pertama, dan pertemuan kedua akan dilaksanakan tes untuk melihat hasil belajar pada siklus pertama.
Selanjutnya pembahasan pada siklus kedua. Siklus kedua dilakukan berdasarkan hasil refleksi dari siklus sebelumnya. Peneliti menyiapkan perencanaan yang telah diperbaiki berdasarkan refleksi pada siklus satu guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada siklus kedua dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh siswa, baik siswa yang sudah dinyatakan lulus pada tes awal maupun siklus pertama. Hal itu berdasarkan hasil diskusi dengan guru guna menyempurnakan gerak dasar siswa tersebut. Dan bagi siswa yang belum tuntas akan lebih difokuskan pada siklus kedua agar nantinya pada akhir pembelajaran dapat terlihat peningkatan kemampuan gerak dasar. Pada siklus kedua dalam proses peningkatan keterampilan passing bola bola voli dengan variasi latihan berkelompok. Untuk melatih dalam mengontrol kecepatan bola, kekuatan bola, koordinasi mata dengan lengan pada saat melakukan passing bawah. Memperbaiki teknik passing dan memahami gerak dasar passing bola bola voli. Sama halnya pada siklus pertama, siklus kedua dilaksanakan sebanyak 2 pertemuan dan di pertemuan kedua akan dilaksanakan tes untuk melihat hasil belajar siklus kedua. Setelah dilakukan secara berulang, siswa mulai menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari beberapa siswa yang sudah mampu melakukan passing bawah sesuai dengan aspek yang ditentukan, meskipun ada beberapa yang masih harus diarahkan. Dari hasil tes pada siklus kedua, terdapat 22 peserta didik putri dan 10 peserta didik putra yang mendapat nilai lebih atau sama dengan ketuntasan belajar sebesar, yaitu rentang presentasinya 80% sampai dengan 100%. Sedangkan keberhasilan yang diraih 88% untuk peserta didik putri dan 91% untuk peserta didik putra. Peningkatan yang terjadi dari siklus pertama ke siklus kedua adalah 48% pada peserta didik putri dan 46% pada peserta didik putra. Bab 5 kesimpulan dan saran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar passing bawah permainan bola voli menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada tes awal yang dilaksanakan sebelum masuk ke siklus 1, ketuntasan yang diperoleh peserta pada keterampilan passing bawah bola voli yaitu masuk pada kategori kurang sekali dengan rentang persentase keberhasilan kurang dari 40%, untuk putri sebesar 24% dan putra sebesar 36%. Pada siklus 1 yang dilaksanakan selama 1 minggu dengan 2 kali pertemuan, ketuntasan yang diperoleh peserta didik pada keterampilan passing bawah bola voli sudah mengalami peningkatan, tapi masih termasuk dalam kategori kurang baik dengan rentang persentase 40-55%. Untuk peserta didik putri sebesar 40% dan peserta didik putra sebesar 45%. Pada siklus 2 yang dilaksanakan selama 1 minggu dengan 2 kali pertemuan, ketuntasan yang diperoleh adalah peserta didik pada keterampilan teknik dasar passing bawah bola voli masuk pada kategori baik sekali dengan rentang persentasenya 80-100%, untuk putri sebesar 88% dan putra sebesar 91%. Berdasarkan hasil data keterampilan passing bawah bola voli pada tes awal, siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan yaitu masuk pada kategori baik sekali dengan rentangan persentase keberhasilan 80-100%, untuk putri sebesar 88% dan untuk putra sebesar 91%. Sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu penerapan model pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli siswa kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang berhasil dilakukan. Saran-saran berdasarkan uraian yang telah dipaparkan untuk dapat meningkatkan keterampilan teknik dasar passing bawah pada permainan bola voli SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, saran yang dapat diberikan antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, penerapan model pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar passing bawah permainan bola voli pada peserta didik kelas 11 M4 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang tahun ajaran 2024-2025. Yang kedua, bagi guru PJOK SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar passing bawah bola voli pada seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang terakhir, penelitian tindakan kelas ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian secara berupa untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar passing bawah permainan bola. Baik, sekian pemaparan hasil skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.